Selamat pagi saudara sekalian, mari kita akan mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya ajak saudara sekalian untuk bangkit berdiri dan kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur terima kasih Tuhan atas berkat kasih setiamu, pemeliharaanmu Tuhan. Pagi hari ini kami boleh tiba di rumah-Mu, Engkau melihat hati setiap kami. Tuhan tolong layakan kami Tuhan untuk datang kepadamu, untuk memuji nama-Mu dan belajar sekali lagi dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang mengampuni akan segenap dosa kesalahan kami Tuhan, karena kami seringkali Tuhan tidak melakukan firman-Mu, kami seringkali kurang menjadikan Engkau sebagai Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami seringkali Tuhan membawa pikiran kami sendiri, mengandalkan diri kami sendiri Tuhan. Tuhan ampuni dosa kesalahan kami, siapkan kami Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, mempersembahkan hidup kami saat ini ya Tuhan, yang masih Kau percayakan kepada kami untuk memuliakan nama-Mu, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan kebaktian ini dari awal hingga pada selesainya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memakai, mengurapi setiap kami ya Tuhan yang ada di sini ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Amin. Masih tetap berdiri saudara, kita akan angkat pujian Ku Nyanyi Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagi. Bapakku datang menyembah-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Di
Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagi Bapakku datang padamu saat ini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa berbuat. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa kebuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku di Golgota darah Yesus tumpah untuk kita semua. Di Golgota darah
pikiranku, menyucikan dosa perbuatanku. Oh, darahnya yang hapuskan dosa. Di Golgota darah Yesus tumpah. Golgota darah Yesus tumpah, menyucikan dosa pikiranku, menyucikan dosa perbuatanku. Oh, darahnya yang hapuskan dosaku. Darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus hidupkan kita. Darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Kita akan angkat satu pujian lagi sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah Kudus, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah Kudus, Kudus Engkau Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan.
mimbar saya serahkan kepada hamba Tuhan. Jerikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Bersama kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagimu Tuhan. Bersama kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan, Bagimu Tuhan. bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan bagimu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih, syukur bagimu. Haleluya Yesus. Bapa di dalam surga, segala puji, hormat, dan syukur bagi Tuhan yang mengasihi hidup kami. Kami bersyukur bisa memuji dan mengagungkan Tuhan. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kalau kami sebentar mau mendengarkan firman Tuhan, berbicaralah kepada kami Tuhan, sehingga benih firman Tuhan itu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami, sungguh-sungguh tertanam untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ampuni kekurangan dan kelemahan kami Tuhan. Kami percaya Engkau ada dan hadir bersama dengan kami. Segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, kami berdoa saat isi iman dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari ruangan ini, ruangan hati dan kepikiran kami. Sungguh kami ingin duduk diam, merenungkan firman Tuhan, dan biarlah firman itu memberkati kami, baik yang menyampaikan maupun mendengar, semua memperoleh berkat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bersama-sama. Selamat Hari Pentakosta. Kita sudah bersama-sama berdoa selama 10 hari ini, dan kita bersyukur hari ini kita ada memperingati Hari Pentakosta. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan melihat bersama. Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul ya mengenai Pentakosta, nanti kita akan membaca ayat-ayat yang lain juga. Saudara-saudara, kita sudah mengetahui ya bagaimana pada hari ke-50 setelah Paskah atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus berjanji. Dia mengatakan kepada murid-murid pada waktu itu bahwa mereka harus menunggu di Yerusalem setelah kenaikannya, karena dikatakan Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itulah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan murid-murid dikatakan bertekun, sehati berdoa, dan juga ada Maria Ibu Yesus yang ikut bersama. Dan kemudian
pas hari Pentakosta pada waktu itu, saudara-saudara, orang-orang Yahudi pada waktu itu juga merayakan hari Pentakosta. Sama seperti kita hari ini tetapi berbeda. Mereka merayakan hari Pentakosta pada waktu itu merayakan satu hasil panen dan mereka bersama-sama ada di Yerusalem. Jadi banyak pada para peziarah pada waktu itu juga ada di hari Pentakosta. Dan murid-murid pada waktu bersama-sama dengan orang banyak, kurang lebih 120 orang, menunggu di suatu tempat dikatakan, kemudian turunlah bunyi seperti tiupan angin keras, memenuhi seluruh rumah di mana mereka berada, dan mereka melihat lidah-lidah seperti api bertebaran, Roh Kudus memenuhi orang banyak pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus ini siapa? Bukan apa ya saudara-saudara, tapi siapa? Roh Kudus ini adalah oknum ketiga dari Allah. Dia adalah pribadi Allah sendiri. Dia bukan seperti roh yang gentayangan seperti begitu, tetapi dia adalah satu pribadi. Ya. Ketika seorang percaya kepada Yesus, firman Tuhan katakan, dia akan menerima Roh Kudus dan Roh Kudus tinggal di dalam kehidupannya. Kemarin pada doa terakhir saya juga mengatakan Roh Kudus itu tidak keluar masuk di dalam kehidupan kita. Dia ada di dalam hidup kita ketika kita percaya kepada Dia. Dikatakan Roh Kudus itu menyertai hidup kita, memimpin kehidupan kita. Tetapi berapa banyak seringkali orang-orang Kristen mengatakan, apakah Roh Kudus ada dalam hidup saya? Apakah gereja ada dan dipenuhi Roh Kudus? Saudara, Roh Kudus itu adalah satu pribadi yang bisa berpikir, bisa merasa, dan bisa berkehendak. Dan Roh Kudus ini diutus oleh Allah, membawa orang percaya untuk datang ke hadirat Allah, dan dia bisa bersekutu dengan Yesus Kristus. Ya, ada banyak hal yang dilakukan oleh Roh Kudus. Roh Kudus menginsafkan manusia akan dosanya, menyatakan tentang Kristus, ya, karena apa yang dikatakannya bukan dikatakan dari dirinya sendiri, tetapi berasal dari Kristus untuk memuliakan Kristus. Dia menguduskan manusia, dia menuntun kehidupan kita supaya terus hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan dia bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dia juga bersyafaat bagi saudara dan saya. Dikatakan lebih lanjut, dia menghibur, dia memimpin, dia menolong orang percaya di dalam perjalanan kehidupan kita. Itulah Roh Kudus, itulah pribadi Allah yang ketiga, ya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan Allah Roh Kudus itulah yang ada dalam hidup kita, sekali lagi diberikan oleh Kristus ketika kita percaya kepada Kristus di dalam kehidupan kita. Mari kita akan membaca di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-18. Efesus pasal 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, saudara, di dalam Efesus pasal yang kelima ayat ke-18 ini dikatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Ya. Mabuk oleh anggur ini berbicara mengenai hal-hal duniawi, hal-hal yang dari daging, ya, satu kejahatan, dosa yang dilakukan oleh manusia. Firman Tuhan katakan, kalau saudara membaca konteksnya di sini, dikatakan dari awal sebelumnya supaya kita ini hidup, ya, menjadi anak terang yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menjauhi kejahatan. Memang dulu kita adalah orang-orang di dalam gelap, dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi sekarang kita ini yang ada di dalam Kristus, kita adalah anak-anak terang. Maka seharusnya lah kita hidup di dalam terang. Itu yang dikatakan, ya, sebelum ayat-ayat ini yang tadi kita baca, itu ya. Dan saudara, inilah yang harusnya ada di dalam hidup kita. Terang Kristus itu harus memancar di dalam kehidupan kita.
Tetapi dunia dengan segala tipu dayanya seringkali membuat kita ini ikut kepada apa yang dunia berikan, apa yang dunia tawarkan, dan kemudian kita ikut di dalamnya. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada waktu itu kepada jemaat di Efesus. Saudara, dikatakan jangan mabuk anggur. Jangan kita mengikuti hal dunia, hal-hal yang dari daging, yang dulu kita lakukan sebelum kita percaya kepada Kristus. Tapi sekarang ketika kita percaya kepada Kristus, harusnya hal itu sudah tidak ada di dalam kehidupan kita. Dan di sini lebih lanjut dikatakan, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Penuh dengan roh itu artinya dikuasai oleh Roh Kudus. Saudara, dikuasai oleh Roh Kudus itu harus setiap hari ya dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita dibaptis oleh Roh Kudus sekali di dalam kehidupan kita, sekali lagi ketika kita percaya kepada Kristus. Tapi sepanjang umur hidup kita, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Inilah yang dikatakan hendaklah kamu penuh dengan roh. Setiap hari supaya Roh Kudus itu menguasai kehidupan kita. Ketika Roh Kudus menguasai kehidupan kita, Dia akan memimpin kita, memberitahu kita supaya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan, supaya kita tidak mabuk anggur. Tidak mungkin kalau hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita juga ada di dalam satu keadaan kita mabuk ya oleh anggur, yaitu kita hidup di dalam keadaan daging, hal-hal yang duniawi itu. Saudara-saudara, inilah yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Efesus pada waktu itu. Ketika dia menuliskan surat ini, dia ada di dalam penjara, tapi dia mendengar banyak hal yang terjadi di dalam jemaat Efesus ini. Banyak orang-orang yang menyembah kepada berhala, dan itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus maksud saya pada waktu itu kepada jemaat di Efesus ini. Nah, saudara-saudara, itulah juga yang hari ini kita renungkan bersama-sama ya pada hari Pentakosta ini. Mari kita bertanya di dalam kehidupan kita. Seperti yang tadi saya katakan, banyak orang mengatakan, apakah hidup saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Apakah ada Roh Kudus di dalam kehidupan saya? Saudara, kita masing-masing menjawab kepada Tuhan. Lihat dampak daripada kalau saudara mengatakan saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Apakah seperti yang dikatakan di dalam ayat-ayat sebelum kita membaca ayat 18 ini? Supaya hidup kita ini memancarkan terang Kristus. Sudahkah kita menjadi berkat bagi orang lain di tengah-tengah kehidupan kita? Kalau hidup kita dikuasai Roh Kudus itu akan terus memimpin hidup kita. Supaya hidup kita berkenan, supaya hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Tidak menyedihkan hati Tuhan, bahkan tidak mendukakan Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini adalah satu pribadi yang tadi saya katakan, dia punya pikiran, dia bisa merasakan, dia berkehendak, maka dia bisa merasakan satu kesedihan, satu kedukaan ketika kita tidak menurut apa yang dia katakan, apa yang dia katakan kepada kita yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dia yang memimpin hidup kita. Tetapi ketika kita menyingkirkan ya dalam tanda petik ya, Roh Kudus itu tidak bisa berkarya di dalam hidup kita, maka itulah yang kita lakukan. Kita akan menjadi orang-orang yang mabuk anggur. Kita akan menjadi orang-orang yang mengikuti segala hal-hal duniawi, kejahatan, dosa yang dilakukan di dalam kehidupan kita. Ya, saudara-saudara, itulah yang harus kita lakukan. Roh Kudus ini sudah diberikan di dalam kehidupan kita bagi orang-orang yang percaya. Tetapi seringkali Roh Kudus itu tidak berkarya di dalam kehidupan kita karena kita tidak mau menurut kepada Dia. Dia tidak bisa melakukan satu hal yang berguna di dalam kehidupan kita untuk kita menjadi kemuliaan nama Tuhan karena keakuan kita, karena apa yang kita lakukan itu hanya menuruti hal-hal yang duniawi. Dan Roh Kudus tidak bisa berkarya di dalam hidup kita. Mari kita akan melihat karya Roh Kudus ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita dipersatukan sebagai tubuh Kristus. Kita baca Efesus 2 ayat 18 sampai yang ke-20. Efesus pasal 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-20.
Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ya, Bapak Ibu Saudara, ayat ini berbicara mengenai orang Yahudi dan bukan Yahudi. Orang-orang Yahudi merasa bangga karena mereka diberikan hukum-hukum oleh Tuhan, karena mereka adalah bangsa pilihan Allah, tetapi mereka sendiri yang menolak Tuhan Yesus, dan keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa yang lain. Dikatakan kalau saudara membaca ayat-ayat di atas, ya, Tuhan Yesus itu memperdamaikan manusia yang berdosa dengan Allah, ya. Dan kemudian setelah kita percaya kepada Dia, kita dipersatukan, ya, sebagai tubuh Kristus. Kita dipersatukan di dalam Kristus. Saudara, kita lahir, kita tumbuh di dalam keluarga kita masing-masing. Tetapi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di sini karena kita dipersatukan di dalam Kristus. Karena Tuhan Yesus yang sudah memperdamaikan saudara dan saya melalui kasih-Nya, dan kasih Kristus itu yang ada dalam hidup kita mengikat kita sebagai saudara seiman. Kita dipersatukan di dalam Kristus, kita menjadi saudara seiman, kita menjadi keluarganya Allah. Dan kemudian dikatakan dasarnya apa? Fondasinya adalah Yesus Kristus, batu karang itu. Dikatakan di sini, dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Yesus Kristuslah batu karang kita, batu penjuru itu. Dan kita dibangun di atas dasar yang teguh. Dan kemudian juga kita bisa mengerti firman Tuhan melalui para nabi yang diutus oleh Tuhan, melalui para rasul, dan semuanya kita bisa mengerti tentang siapa Kristus itu dan bagaimana Kristus sudah berkarya di dalam hidup kita ketika Dia mati di Golgota menebus dosa kita. Dan kemudian kita ini bersama-sama sekali lagi dipersatukan sebagai satu tubuh Kristus, sebagai jemaatnya Tuhan, sebagai satu keluarga Allah di mana Kristus adalah gembala kita, di mana Kristus adalah kepala daripada tubuh itu. Nah, saudara-saudara, kita yang dipersatukan oleh Kristus melalui kematiannya dan Roh Kudus yang terus berkarya di dalam kehidupan kita. Sehingga saudara dan saya, kita bisa ada pagi hari ini sebagaimana kita ada. Itu adalah karya Roh Kudus. Saudara tidak bisa mengatakan, ya karena saya anak pendeta, karena saya anak majelis gereja, karena saya sudah dari kecil sekolah minggu, saya ikut menjadi orang Kristen karena papa mama saya orang Kristen. Tetapi sekali lagi semuanya adalah karya Kristus. Coba saudara dan saya renungkan. Kita bisa menjadi anak Tuhan, kita bisa percaya kepada Kristus, itu adalah karya Roh Kudus yang menginsafkan kita bahwa kita manusia yang berdosa, yang memerlukan juru selamat di dalam kehidupan kita. Sehingga pada satu kali, pada waktu tertentu kita percaya kepada Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat hidup kita. Dan kita menjadi orang-orang yang percaya. Dan kemudian sekali lagi kita dipersatukan. Ini adalah karya Roh Kudus dalam hidup kita. Tentu ada banyak karya Roh Kudus, tetapi hari ini beberapa hal yang kita akan merenungkan itu adalah karya Roh Kudus yang saya baca di dalam kitab Efesus, di dalam keterbatasan waktu kita, ya, kita hanya mengambil di dalam kitab Efesus. Yang kedua, kita menjadi baitnya Roh Kudus. Efesus pasal 2 ayat 21 dan 22. Nanti kita akan melanjut di dalam 1 Korintus 6. Kita akan membaca terlebih dahulu Efesus pasal 2 ayat 21 dan 22. Efesus pasal 2 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh.
Kita lanjutkan 1 Korintus 6 ayat 19, Pak. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari ayat-ayat yang kita baca baik di dalam Efesus ini, baik di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 tadi kita baca, maka ketika kita dipersatukan sebagai tubuh Kristus, dikatakan kita ini terus bertumbuh, ya. Di dalam Kristus kita tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi satu bait Allah yang kudus di dalam Tuhan, dan kita dibangunkan, ya. Kita bertumbuh bersama-sama sebagai keluarganya Allah, sebagai sesama saudara seiman, sebagai tubuh Kristus. Dan di dalam 1 Korintus 6 dikatakan tadi, ya, lebih jelas kepada kita bahwa saudara dan saya ini sebagai tubuh Kristus ini dikatakan bahwa kita ini adalah bait Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus diam di dalam kehidupan kita. Sekarang ketika kita percaya kepada Kristus, hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi kita adalah milik Kristus, dan Roh Allah itu sudah tinggal di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau dulu orang membangun bait Allah atau pada zamannya Musa itu mereka membangun satu kemah, tabernakel begitu, maka di sanalah lambang kehadiran Allah. Di dalam bait Allah itu juga lambang kehadiran Allah. Dan saudara, Tuhan lebih jelas mengatakan hidup kita, tubuh kita itu adalah baitnya Allah, baitnya Roh Kudus. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Kalau Roh Kudus ada di dalam hidup ini, kalau Roh Allah itu ada di dalam kehidupan kita, kita menjadi baitnya Roh Kudus, seharusnya lah hidup kita ini mencerminkan kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Bukan pada waktu kita di gereja ini, Bapak Ibu Saudara, bukan saja di sini, tetapi ketika kita keluar, ketika kita beraktivitas di tengah-tengah lingkungan kita, di keluarga kita, di pekerjaan kita, dalam pendidikan kita, di dalam setiap gerak aktivitas kita, maka seharusnya lah kita mencerminkan bagaimana Roh Kudus itu hadir, bagaimana Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi kemuliaan nama Tuhan. Karena dikatakan sekali lagi, hidup kita ini sekarang bukan milik kita sendiri, tetapi hidup kita ini adalah miliknya Kristus. Jadi kita harus turut kepada Sang Pemilik, di mana Rohnya sudah tinggal di dalam kehidupan kita. Dan saudara, itu adalah karya Roh Kudus yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Roh Kuduslah yang ada di dalam kehidupan kita. Dan saudara, bagaimana sekarang? Kalau kita menjadi orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus sudah berkarya di dalam kehidupan kita, kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu bagaimana? Mari kita melihat ada 3 hal. Yang pertama, kita memelihara kesatuan roh. Di dalam Efesus 4 ayat yang ketiga. Efesus pasal 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Amin. Nah, Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, yang kemudian mempersatukan kita menjadi bersama-sama dengan saudara seiman, dan di dalam tubuh Kristus, di dalam gerejanya Tuhan, kita harus memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kalau saudara membaca lebih lanjut, dikatakan satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semuanya. Itulah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam gereja Tuhan, di dalam tubuh Kristus, bersama-sama dengan orang-orang percaya di seluruh dunia ini. Kita harus memelihara kesatuan roh. Dan sekarang paling tidak di dalam komunitas kita, kita harus memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dasarnya apa Bapak Ibu Saudara? Dasarnya adalah kasih Kristus. Kalau kasih Kristus ada di dalam jemaat Tuhan, di dalam kehidupan kita, maka akan ada ikatan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Satu dengan yang lainnya, tidak akan pernah ada rasa iri, cemburu, atau kita merasa hal-hal yang tidak enak di antara sesama saudara seiman. Karena kasih Kristus itu sudah mengikat di dalam hidup kita. Yang ada adalah sukacita, yang ada adalah damai sejahtera
Dan itu harus kita pelihara, satu kesatuan roh itu. Karena kita punya roh yang sama, dikatakan satu baptisan, satu Allah, satu Tuhan. Dan peliharalah kesatuan itu. Kesatuan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita berjemaat. Yang kedua, tidak mendukakan Roh Kudus tadi yang saya katakan. Efesus pasal 4 ayat yang ke-30. Efesus pasal 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Amin. Saudara, tadi yang saya katakan, Roh Kudus mempunyai perasaan. Di sini dikatakan, kalau saudara membaca ya ayat-ayat sebelum ayat yang kita baca ini, kita sebagai manusia yang baru, sebagaimana tadi dikatakan kita adalah anak-anak terang, kita sebagai manusia yang baru, maka kita harus dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Kita harus membuang segala hal-hal yang jahat di dalam kehidupan kita. Kalau ayat 25 katakan buang dusta, berkata seorang yang benar kepada yang lain, karena kita sesama anggota. Bahkan kalau kita marah, kita tidak boleh memendam kemarahan kita menjadi satu kepahitan di dalam kehidupan kita. Intinya adalah jangan memberi kesempatan kepada iblis di dalam kehidupan kita. Baik di dalam keluarga kita, baik di tengah-tengah lingkungan kita, yaitu di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja Tuhan. Jangan itu ada di dalam kehidupan kita. Kalau tadi dikatakan kita harus memelihara kesatuan roh, sekarang jangan kita mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus tentu tidak mengajarkan kita hal-hal yang jahat, hal-hal yang dosa. Dia menuntun kita terus kepada kehidupan yang benar, kehidupan yang berkenan, hidup harus kudus di hadapan Tuhan. Dan saudara, itulah yang harus kita lakukan. Jangan kita menurut hawa nafsu. Ya, jangan sampai kita tidak mendengar suara Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Setiap tahun kita merayakan hari Pentakosta, kita mengenang bagaimana Roh Kudus dicurahkan pada waktu itu kepada para rasul. Dan Roh Kudus juga ada di dalam hidup kita pada waktu kita percaya. Tetapi bagaimana, apa yang sudah kita lakukan? Kalau kita mengatakan bahwa saya menjadi baitnya Roh Kudus, apa yang sudah kita lakukan? Apakah di antara sesama saudara seiman, bahkan di dalam rumah tangga kita sudah memelihara kesatuan roh. Dan jangan kita sekali lagi mendukakan Roh Kudus Allah. Jangan menuruti hawa nafsu, ya. Jangan kita tidak mendengar suara Roh Kudus. Jangan kita menolak untuk dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi biarlah kita ada di dalam pimpinan Roh Kudus. Yang ketiga, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18, berdoa di dalam roh. Efesus pasal 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Saudara, kita menghadapi peperangan rohani di dalam kehidupan kita. Ya, dikatakan kita ingin berbuat hal yang baik, tetapi hal yang jahat itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah, ketika kita berdoa kepada Tuhan, berdoalah di dalam roh. Kita mohon supaya Roh Kudus itu terus memimpin hidup kita di dalam peperangan kita memerangi hal-hal yang jahat yang terus menerus ya dunia tawarkan sekali lagi di dalam kehidupan ini. Biarlah kita memohon kepada Dia, dikatakan dengan permohonan yang tidak putus-putusnya, bukan untuk diri kita sendiri saja, tetapi untuk sesama saudara kita seiman. Untuk orang-orang kudus, segala orang kudus. Siapa orang kudus? Orang kudus itu adalah orang yang sudah dikuduskan oleh Kristus, yaitu saudara dan saya. Artinya sesama saudara seiman. Saudara-saudara, inilah kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekali lagi, dalam keterbatasan waktu kita, tentu banyak karya Roh Kudus, tentu banyak yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Tetapi hari ini kita hanya membaca di dalam kitab Efesus ini. Nah, saudara-saudara, pada hari Pentakosta ini mari kita merenungkan bersama-sama di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Sudah kita melakukan kehendak Roh Kudus di dalam hidup kita? Dia sudah berkarya di dalam kehidupan kita. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Saudara dan saya dipanggil dengan satu tujuan, untuk memuliakan Tuhan. Apakah Roh Kudus itu sungguh-sungguh ya kita sudah menuruti perkataannya, kita mau dipimpin, kita tidak menolak pimpinannya.
Mungkin Roh Kudus mengatakan kamu jangan pergi ke situ, tapi kita tetap pengen pergi ke situ. Atau Roh Kudus mengatakan jangan melakukan itu, tapi kita tetap melakukan hal yang tidak dikehendaki oleh Roh Kudus. Saudara, mari kita memeriksa diri kita sendiri. Sebelum saya merenungkan hal ini, saya juga memeriksa diri saya secara pribadi. Kita masing-masing pribadi di hadapan Tuhan. Kita satu dengan yang lain mungkin tidak tahu. Bahkan mungkin antara suami dan istri, orang tua dan anak tidak ada yang tahu. Tapi Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Ya, kalau kita tetap punya hubungan yang intim, kita akan peka kepada suara Roh Kudus. Bagian terakhir kesimpulan. Yang pertama, mari miliki kerinduan setiap hari dipenuhi oleh Roh Kudus. Harus ada satu kerinduan yang ingin dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari, sekali lagi. Bukan sesaat, bukan ada waktu Pentakosta atau hari-hari tertentu saja ketika kita berdoa bersama-sama. Bukan Bapak Ibu Saudara, tapi setiap hari biarlah hidup kita dipenuhi, artinya hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus di dalam kehidupan ini. Dan yang kedua, biarkan Roh Kudus itu memimpin hidup kita. Biarkan dia menyertai perjalanan hidup kita dan juga mengendalikan kehidupan kita. Ya, apa yang Roh Kudus akan pimpin dalam hidup kita, pasti itu yang berasal daripada Tuhan. Dan saudara-saudara, itulah yang harus kita belajar, ya, berserah kepada Dia supaya Dia selalu memimpin, sungguh-sungguh mengendalikan hidup kita supaya hidup kita ini berkenan pada Tuhan. Yang terakhir, jangan mendukakan Roh Kudus. Serahkan hidup kita untuk melakukan, sekali lagi, hal yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, kalau kita berserah artinya kita menundukkan diri kepada Dia. Kita dengan rendah hati datang kepada Dia, Tuhan, kami tidak mampu. Tapi Roh Kudus yang ada dalam hidup kita akan memampukan kita, mengajarkan kita berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Tuhan memberkati. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Tuhan sudah memberkati, memimpin ibadah kami pada pagi hari ini dari permulaan sampai dengan selesainya. Dalam ibadah ini juga kami, ya Tuhan, mengingat kembali akan kebaikan Tuhan. Engkau telah mencurahkan Roh Kudus sebagai Roh penolong dan penghibur. Terima kasih Tuhan, kami boleh memperingati akan hari Pentakosta pada hari ini. Kiranya Roh Kudus tetap ada dan memimpin di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kau memberkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah melayani di dalam ibadah kami secara onsite di tempat ini. Tuhan pakai mereka ya Tuhan lebih indah lagi dalam kami melayani bersama dengan Kristus Yesus untuk kami selalu memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang. Tuhan limpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Anak cucu kami juga yang sekolah dan yang sudah meniti karir, Tuhan, kiranya mereka boleh tetap bersemangat, setiap apa yang mereka kerjakan boleh berhasil, dan nama Tuhan selalu dipermuliakan. Kami juga berdoa Bapa untuk keamanan dan kesejahteraan kota di mana kami tinggal. Bapak Presiden Jokowi, Tuhan juga memakai, memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk memimpin negara ini ya Tuhan, mengatasi segala masalah yang terjadi. Bapa, kiranya Engkau saja yang memakai semua penyelenggara negara ya Tuhan, untuk mereka menjalankan tugas dengan takut kepada Tuhan. Gubernur, wali kota, camat, RT RW, Polri, angkatan bersenjata ya Tuhan, semua mereka boleh melindungi negara, baik dari gangguan dari dalam maupun dari luar. Tuhan, supaya sungguh-sungguh negara Indonesia tetap diberkati oleh Tuhan, menjadi negara yang ya Tuhan memiliki kesatuan di dalam negara NKRI ini ya Tuhan, dan Pancasila tetap ditegakkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang tidak bisa bersama-sama datang ibadah di tempat ini, mungkin karena keterbatasan usia
Tuhan juga memberkati mereka. Mungkin ada di antaranya yang terganggu kesehatannya Bapa, kiranya kami juga berdoa Tuhan menjamah memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi yang sakit. Terima kasih ya Tuhan, dan juga mungkin ada di antara jemaat-Mu yang mengalami masalah persoalan, Tuhan kiranya Engkau sendiri yang membukakan jalan keluar, bahkan memberkati kehidupan sidang Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Sebentar sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang, Engkau akan menyertai di dalam perjalanan. Tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai Maranatha. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Selamat pulang, Tuhan memberkati.